Tikam Samurai 5. Kedalas menuntut balas. Episode 82. Si bungsu menatap lelaki di depannya. Tonias Mackenzie juga menatapnya. Saya tahu, kalian saling mengasihi dan akan menikah di Bukit Tinggi. Namun sesuatu terjadi di Lembah Anai. Hal itu dia ceritakan sendiri. Dia tetap mencintai Anda. Hanya keadaanlah yang menyatukan Kanti sebagai suami istri. Saya beritahukan ini pada Anda, hanya semata-mata untuk menghindarkan salah mengerti antara Anda dengan dia. Dia gadis yang baik, tulus dan ikhlas. Dan amat setia pada Anda. Nantun ada jarak yang amat jauh memisahkan kalian. Saya tidak melarikan dia ke sini seperti sangkaan Anda. Tidak, saya bukan tipe lelaki yang demikian. Dalam puluhan peperangan di puluhan negara di dunia ini. Saya bisa memperoleh wanita yang bagaimanapun cantiknya. Itu hanyalah masalah biologis. Ketika seseorang menitipkan Michiko ke pesawat saya, gadis itu telah luka dalam penyerangan oleh pasukan yang saya tidak ingat lagi. Sentulah saya menolak, tapi keadaan sangat kritis, Kanti akan celaka kalau tidak segera berangkat. Tak ada kesempatan lagi menurunkan Michiko yang sudah diikatkan di sabuk heli saya. Kami mendarat di sebuah lapangan udara rahasia di Singapura. Gadis itu diobati secara darurat di sana. Karena kesulitan berbagai keimigrasian, saya akhirnya memutuskan membawa dia menyeberangi laut menuju Amerika ini. Itu semua tanpa jalur resmi. Seperti Anda ketahui, saya bisa dengan mudah mengaturnya. Maka dengan pesawat jet khusus, yang biasa kami muati dengan senjata, Michiko saya bawa kemari. Saya obati, dalam proses itu saya jatuh cinta padanya. Cukup lama, tetapi saya menemukan perempuan yang saya impikan selama ini. Sepi, tak seorang pun bicara setelah itu. Si bungsu yang duduk di depan Mackenzie, menatap ke samping. Ke kolam buatan yang di atasnya berputar kincir angin mini. Tiba-tiba Mackenzie berdiri, kembali mengulurkan tangan pada si bungsu. Si bungsu bangkit. Nampaknya inilah wujud dari pertemuan itu. Dia tak diminta bertemu dengan Michiko. Yang disembunyikan entah di mana. Tapi dia diminta datang hanya sekedar penjelasan bagaimana mereka bisa menikah. Dia sambut uluran tangan Mackenzie. Dan berniat untuk tak pernah lagi bertemu dengan Michiko. Tidak, pertemuan yang sekali itu cukuplah sudah. Namun Mackenzie berkata lain. Saya hanya memberi penjelasan pengantar. Cerita lengkapnya Anda bisa dengar dari Michiko. Tuan, saya tahu Tuan amat mencintainya dan saya juga tahu dia amat mencintai Anda. Jika dia mau kembali pada Tuan, saya dengan senang hati melepaskannya. Demi Tuhan, saya takkan memaksanya. Dan saya takkan sakit hati. Kini terserah padanya. Saya telah pikirkan itu masak-masak. Dan saya telah sampaikan itu padanya. Pertemuan ini dia yang meminta. Saya akan pergi sampai sore atau malam. Saya berharap kalau kembali nanti, persoalan antara Anda dengan dia telah selesai dalam artian yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu melangkah pergi. Sampai detik itu sejak dia datang di rumah itu setengah jam lalu. Tak sebuah bunyi pun yang keluar dari mulutnya. Usahkan kata, apalagi kalimat. Bunyi saja tak sempat atau tak sanggup dia keluarkan. Mackenzie lenyap di ruang depan. Lalu terdengar suara mobilnya menjauh. Dia masih tegak di sana, sepi. Ada suara gericik air terjun dari sungai buatan, menerpa daun-daun kincir. Memutar rodanya dan jatuh ke kolam buatan yang dipenuhi ikan berwarna-warni. Kesana dia kembali melabuhkan pandangannya. Mentap airnya ke hilir, tak bisa berbalik ke hulu. Seperti suratan nasib manusia. Apa yang telah terjadi, tak mungkin dihela untuk diperbaiki atau dirubah. Yang telah terjadi, terjadilah. Yang akan terjadi di masa depan, barangkali bisa direncanakan. Dia masih tegak mematung, ketika firasatnya mengatakan ada orang lain di ruangan yang membangkitkan kenangan akan kampung halamannya itu. Secara naluriah dia menoleh, dan tubuhnya seperti tak tahan menahan gigilan. Di dekat arah perbukitan di dalam taman itu,
di jalan setapak dekat dinding, berdiri seorang perempuan dengan pakaian serba putih. Agak pucat, namun secara keseluruhannya, dia adalah perempuan yang amat cantik. Michiko. Perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian melangkah seperti melayang. Bungsu-san. Michiko-san. Ujar si bungsu, namun suaranya tak terdengar, hanya bergema di dalam hati. Bungsu-san. Himbau Michiko yang kini telah berlari ke arahnya. Michiko, kekasihku. Himbau si bungsu. Namun sedesah pun suaranya tak keluar. Himbauan itu hanya bergema dalam hatinya yang luka, hatinya yang hibah. Lalu tiba-tiba Michiko telah memeluknya. Perlahan, antara ragu-ragu dan rindu yang alangkah tak tertahankannya, tangannya hampir memeluk tubuh Michiko. Namun itu tak dia lakukan. Gadis itu menangis, terisak-isak. Bungsu-san. Oh, Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi? Dan gadis itu menangis. Si bungsu merasa jantungnya tertikam. Merasa hatinya disayat-sayat sembilu. Dia lelaki yang telah membunuh tak sedikit manusia. Yang telah banyak mengalami siksa dan cobaan. Namun air matanya jadi kering, tapi kali ini, matanya basah. Sebasah hatinya yang seakan terluka berlumur darah. Bungsu-san, bicaralah. Mengapa kau membisu begini? Engkau menghukumku. Jangan menghukum begitu. Bicaralah. Bungsu-san. Michiko memohon di antara tangisnya. Gadis itu menengadahkan kepala, meraba dengan jarinya yang lentik wajah si bungsu, dan ketika melihat mata si bungsu basah, dan air mata lelaki itu tiba-tiba jatuh menimpa pipinya, Michiko benar-benar luluh. Si bungsu tak sepatah pun mampu bicara. Tak sepatah pun. Padahal banyak sekali yang ingin dia katakan, yang ingin dia tanyakan, sampaikan. Namun sepatah pun terucapkan. Jika istriku sampai keguguran karena peristiwa ini, kau akan menanggung akibatnya. Ucapan Mackenzie di restoran beberapa hari yang lalu tiba-tiba seperti terngiang di telinganya. Perempuan yang memeluknya ini, bukan lagi kekasihnya. Kini dia istri orang lain dan dia lagi hamil. Perlahan dia papah perempuan itu duduk di kursi. Kau bahagia bersama suamimu, Michiko? Itulah pertanyaan pertamanya. Pertanyaan yang tumbuh tatkala dia mengingat pesan Angela ketika akan berangkat tadi. Bila dia tak bahagia, maka jangan ragu-ragu, bawalah dia pulang ke Indonesia atau kemana saja, tapi kalau memang dia bahagia bersama lelaki itu, biarkanlah dia menempuh hidup bersama suaminya. Ucapan Angela terngiang di telinganya. Namun Michiko tak menjawab pertanyaan itu. Dia kembali memeluk si bungsu. Perlahan dan hati-hati sekali, agar gadis itu tak merasa tersinggung, dia lepaskan pelukan itu. Mendudukkannya kembali ke kursi, menggenggam tangannya, dan menatap matanya. Lalu tiba-tiba dia dapat jalan untuk mengalihkan pembicaraan. Rumah gadang yang kau buat berikut kincir dan gunung-gunung itu, indah dan mengingatkan aku pada kampungku. Katanya mencoba tersenyum. Namun Michiko tak peduli. Dia masih menatap si bungsu. Di ruang depan, kuil dan rumah-rumah mini seperti di Jepang, mengingatkan aku ketika naik kereta api menuju Nagoya. Michiko masih menatapnya. Dia kehabisan bahan untuk bicara. Akibatnya sepi. Bila kau sampai di Dallas bungsu-san. Si bungsu menarik nafas. Lega karena akhirnya Michiko mau bicara. Tidak hanya menangis dan memeluknya. Sudah cukup lama. Aku datang dengan seorang teman. Dari siapa kau ketahui bahwa aku ada di kota ini? Kusangka kita tak akan pernah bertemu lagi bungsu-san. Tak akan pernah lagi. Tempat ini alangkah jauhnya memisahkan kita. Itu sebabnya kau memilih menikah saja dengan Mackenzie, bukan? Tanya si bungsu, tapi di dalam hati. Untung saja kalimat itu tak pernah keluar. Yang keluar adalah, saya juga menyangka takkan pernah bersua lagi, Michiko-san. Saat pencegatan di lembah aneh itu aku diselamatkan perwira PRRI yang mengenalmu. Atau paling tidak mengenalmu dari cerita kawan-kawannya. Mereka tahu, ada gadis Jepang mencarimu, dan aku diselamatkan karena itu bungsu-san. Michiko lalu menceritakan perjalanannya sejak dia terluka di rumah darurat di pinggang Gunung Singgalang.
Ceritanya persis seperti cerita Mackenzie. Dia luka parah. Komandan pasukan PRRI itu, yang kenal nama si bungsu lewat teman-temannya, segera mengambil alternatif cepat dan darurat. Pada saat penyergapan APRI atas pasukannya itu terjadi, sebuah helikopter baru saja mendarat. Helikopter itu barangkali sewaan dari sebuah perusahaan swasta yang banyak terdapat di Singapura dan Vietnam. Namun yang jelas, senjata yang diturunkan dari heli itu adalah buatan Amerika Serikat. Pilotnya juga berkebangsaan Amerika yaitu Tonias Mackenzie, bekas pasukan udara Amerika. Perwira PRRI itu meminta Mackenzie membawa Michiko. Tak peduli kemana, pokoknya dibawa. Barangkali bisa ke Singapura atau Hong Kong. Kalau sudah di sana, gadis Jepang itu tentu akan mudah pulang ke negerinya. Kalau tinggal bersama mereka, dalam perang yang berkecamuk begitu, maka bahaya besar mengancam. Barangkali akan mati kehabisan darah. Sebab luka di bahunya amat parah dan mereka tak mempunyai alat atau dokter. Letaklah dia selamat, maka gadis secantik dan menggiurkan seperti dia, pasti akan memancing selera buruk pasukan yang menemuinya. Barangkali dia diperkosa oleh pasukan PRRI sendiri, atau barangkali juga oleh pasukan APRI. Dalam negeri yang diamuk perang, tak ada yang mustahil untuk terjadi. Dalam perang, sebahagian orang berubah jadi serigala. Di Minangkabau sendiri contoh itu sudah terlalu banyak untuk disebut satu demi satu. Begitulah, Michiko kemudian tidak hanya dibawa ke Singapura, tetapi karena lukanya yang parah, ditambah Mackenzie memang bergegas pulang ke Dallas untuk transaksi pembelian senjata gelap yang akan dikirim ke salah satu negara bergolak di Afrika, maka gadis yang luka itu pun dia bawa terus ke Amerika. Dia bawa gadis itu di samping akan mengobatinya, juga karena tiba-tiba dia jatuh hati pada gadis Jepang yang dalam keadaan koma itu. Di Dallas, Michiko dia masukkan ke rumah sakit paling mewah. Sembuhkan dia dengan segenap keahlianmu. Jika perlu, kumpulkan dokter yang pandai di Amerika ini, obati dia sampai sembuh. Jangan pikirkan soal biaya. Begitu instruksi Mackenzie pada dokter kepala, yang juga sahabatnya, di rumah sakit itu. Uang bagi Mackenzie tak jadi soal. Dia merupakan seorang baron penyelundupan senjata gelap yang dikehendaki oleh siapa saja dan di mana saja. Dia telah mengirim senjata dalam jumlah jutaan pucuk, berikut bom, dinamit, dan pesawat terbang ke berbagai negara. Tak peduli negara itu tengah bergolak atau tidak. Untuk membeli bedil, orang tak harus menunggu pergolakan. Irlandia misalnya, 10 tahun sebelum memulai pemberontakan terhadap Inggris, mereka telah membeli bedil. Demikian juga Mauritania, Aljazair, Angola, Namibia dan Chad. Negeri-negeri yang pernah jadi neraka di Afrika. Sebagian besar dari senjata yang digunakan mereka beli dari Mackenzie. Begitu juga negara-negara kepulauan kecil seperti Cape Verdex yang dijajah Portugis, Kepulauan Mauritius, termasuk Indonesia. Semua kebagian bedil dan peralatan perang lainnya dari senjata gelap ini. Michiko akhirnya sembuh. Dia tahu bahwa keadaannya amat kritis. Dan dia juga tahu bahwa ongkos untuk penyembuhannya amatlah besar. Dia merasa berhutang budi pada orang yang membiayai pengobatannya. Mackenzie saat itu amat jarang di Dallas, dia lebih banyak di atas pesawat terbang. Memuat senjata dan menerbangkannya ke segenap penjuru dunia. Dia amat ulet dan licin bagai belut. Kendati pengiriman senjata ke negeri-negeri bergolak itu didanai Amerika, namun bila terjadi sesuatu, pemerintah Amerika akan cuci tangan. Karena itu dia harus hati-hati menghadapi pasukan resmi dari negeri-negeri yang membeli senjatanya untuk memberontak. Dia bekerja di antara dua kekuasaan yang saling bertentangan, sementara dia juga harus pandai-pandai, jangan sampai bedil sudah didrop tapi duitnya tidak dibayar pemerintah Amerika. Namun setiap dia ada di Dallas, dia terus ke rumah sakit di mana Michiko dirawat. Dia menunggui dan menghiburnya. Mula-mula mereka menjadi sahabat. Keinginan Michiko satu-satunya adalah dikirim kembali ke Indonesia jika telah sembuh dan Tonias Mackenzie berjanji untuk mengirimkannya pulang. Namun, Mackenzie diam-diam jatuh hati pada Michiko.
Dia benar-benar mencintai gadis itu sepenuh hati. Dia berusaha membujuknya. Dia cukup sportif, tidak mau memaksa. Sebaliknya, Michiko menceritakan terus terang padanya, bahwa dia sudah bertunangan dengan seorang pemuda Indonesia. Dikatakannya juga, kehadirannya di hutan ketika terluka dalam penyergapan APRI itu, adalah karena mereka akan ke Bukit Tinggi, di mana dia akan dilamar oleh sahabat si bungsu sebagai mewakili kerabatnya. Mackenzie bukannya menyerah mendengar itu. Sebagai lelaki yang selama ini tak pernah tidak memperoleh apa yang dia ingini, kini pun ingin agar perempuan yang diidami itu didapatnya. Tapi kali ini dia tak ingin mendapatkan dengan kekerasan atau dengan tipuan. Jika mau, dia bisa saja membius gadis itu, atau memberinya obat perangsang. Gadis itu pasti diperolehnya. Namun Mackenzie sudah jera dengan hal-hal yang serupa itu, yang sudah ratusan kali dia lakukan pada perempuan dari berbagai negeri. Terhadap Michiko dia tak ingin melakukannya. Dia tak ingin meminum air yang telah dikotorinya. Karena itu dia berusaha meningkatkan persahabatan mereka menjadi lebih baik. Bukan rahasia lagi, perempuan adalah makhluk lemah, yang butuh kasih sayang. Butuh perhatian, dan biasanya yang dekat api jua yang akan panas. Michiko memang gadis yang teguh. Dia mencintai si bungsu dengan sepenuh jiwanya. Tentang hal itu tak usah pula disangsikan, bahwa dia sepenuhnya perempuan. Yang terdiri dari tulang belulang dan daging sebagai manusia biasa. Selagi namanya manusia, pasti punya kelemahan dan kekurangan. Michiko tidak lemah dalam menghadapi godaan. Namun godaan yang datang terus-menerus, berhari-hari, berbulan-bulan dan bahkan berganti tahun, hatinya yang kukuh mulai goyah. Lagi pula Mackenzie adalah lelaki yang memang amat patut digilai oleh perempuan. Berwajah gagah, jantan, kaya, simpatik, dan terhormat serta penuh sayang pada Michiko. Semuanya lebih daripada cukup untuk menaklukkan hati perempuan manapun jua. Michiko terkadang memenuhi ajakan Mackenzie, untuk pergi ke resepsi kenalan, atau tamasya. Yaitu menjelang kesehatannya benar-benar pulih. Dia memenuhi ajakan Mackenzie sebagai penghormatan dan tak mau orang yang telah berbudi padanya itu kecewa bila berkali-kali ajakannya ditolak. Namun, harus diakuinya terus terang bahwa beberapa kali bergetar atas sikap dan rayuan Mackenzie. Suatu malam ketika mereka berlibur untuk terakhir kalinya di air terjun Niagara, terjadilah hal yang tak diingini. Disebut terakhir kali, karena Michiko telah bertekad, bahwa setelah itu dia ingin pulang ke Indonesia. Mereka berlibur selama sepekan. Berkeliling dengan mobil dari wilayah paling utara dan paling atas Mount Pass, sampai ke daerah paling selatan 30 km di bawah sana yang disebut sebagai Bayswater. Puas berkeliling dengan mobil, mereka mencarter helikopter. Tonias Mackenzie menerbangkan heli itu rendah di atas permukaan air, kemudian perlahan-lahan turun mengikuti curahan air terjun dalam jarak 10 meter. Tak bisa dekat dari itu. Air itu berkabut saking besarnya. Biang lala kelihatan seperti menjembatani antara air terjun yang besar dengan beberapa anaknya, air-air terjun yang lebih kecil. Di hari keempat mereka menaiki kapal pesiar yang membawa mereka dekat sekali ke jeram di mana air terjun itu menghujam. Michiko benar-benar terkesima dengan keindahannya. Malamnya mereka menonton teater, lalu pulang menjelang subuh. Michiko yang lelah dan mengantuk, diantarkan Mackenzie ke kamarnya. Tubuhnya dibopong oleh Mackenzie. Dibaringkan perlahan di pembaringan. Ketika membaringkan di pembaringan itu, Mackenzie mengecup dengan lembut bibir Michiko. Secara naluriah, gadis itu membalasnya, antara sadar dan tidak. Ciuman yang makin lama makin memanas. Lalu, terjadilah segalanya. Michiko sendiri tertidur pulas setelah peristiwa itu. Dia baru terkejut dan seperti disambar petir, tatkala bangun kesiangan esoknya. Dia dapati dirinya tengah memeluk tubuh Mackenzie. Di bawah selimut kedua tubuh mereka tak memakai apa-apa. Dia menjerit. Ceritanya menyentakkan Mackenzie dari tidur. Gadis itu jadi histeris. Mackenzie jadi kalang kabut. Sesungguhnya lah, lelaki itu menyesal.
Dia benar-benar tak akan melakukannya kalau malam tadi Michiko tidak bersedia. Padahal segalanya terjadi tanpa ada paksaan, tanpa ada penipuan, segalanya terjadi secara wajar dan alamiah sekali. Berhari-hari setelah itu, Mackenzie berusaha membujuk, mengatakan bahwa Michiko bisa meminum obat pemunah, kemudian akan diantarkan ke Indonesia. Namun Michiko sudah amat menyesal. Dia telah merasa mengkhianati cintanya pada si bungsu. Dia akan merasa berdosa seumur hidup pada anak muda dari Gunung Sago itu kalau kelak mereka menikah. Apakah Anda benar-benar mencintaiku, Mackenzie? Tanya Michiko setelah 10 hari dari peristiwa di Niagara itu. Tentu saja Mackenzie kaget mendengarkan pertanyaan itu. Buat sesaat bekas penerbang dan maharaja penyelundup itu terpana. Katakanlah, apakah kau benar-benar mencintaiku, Mackenzie? Ya Tuhan, tentang hal itu tak perlu kau tanyakan Michiko. Jawablah dengan pasti bahwa kau mencintaiku. Demi Yesus Kristus tak ada seorang perempuan selama ini yang kucintai seperti aku mencintaimu, Michiko. Apakah kau mau mengambil aku sebagai satu-satunya istrimu dan berjanji akan setia padaku? Bibir Mackenzie jadi pucat. Ya Tuhan, jangan tanya begitu. Michiko, saya amat mencintaimu, tapi saya tak mau engkau menikah denganku hanya karena penyesalan. Apa yang telah terjadi di antara kita, barangkali sesuatu yang amat luar biasa, tapi bisa juga sesuatu yang sangat sepele. Kau bisa meminum obat, maaf aku tak bermaksud menghinamu. Saya tahu kau amat mencintai pemuda itu. Michiko menangis. Namun dia telah teguh pada pendiriannya. Dengan menggigit bibir dia bertanya lagi. Mackenzie, aku tak bisa datang padanya dengan tubuh yang sudah kuberikan padamu. Aku mencintainya, tapi yang telah kita lakukan, kau harus berusaha agar aku juga mencintaimu. Mackenzie memeluk gadis itu. Dan terjadilah apa yang harus terjadi. Nasib manusia memang bisa dirubah menurut usaha manusia itu. Namun tak seorang pun yang mampu merubah jalannya takdir. Si bungsu dan Michiko, dua anak manusia yang berlain bangsa, dipertemukan oleh permusuhan antara keluarga, dan ditautkan hati mereka oleh darah dan pembunuhan-pembunuhan yang tak kenal peri kemanusiaan. Mereka telah menjalani hidup ini dengan segala pahit getirnya. Berjanji untuk sehidup semati. Siapa sangka, yang terjadi justru yang di luar rencana dan usaha mereka. Mereka telah berkelana di bawah kolong langit ini, mencari nilai-nilai keadilan dan mencari diri mereka sendiri. Berjuang untuk tetap bisa hidup, namun Tuhan jua yang menentukan segalanya. Di bawah langit, hidup adalah laut. Sejuta rahasia terpendam di dalamnya. Di bawah langit, takdir adalah gunung karang. Tak seorang kuasa mengungkitnya di bawah langit. Hidup adalah perang tanpa akhir. Michiko menceritakan semuanya. Ya, semua yang telah terjadi itu pada si bungsu. Dia ceritakan di antara air matanya yang mengalir turun. Di antara isaknya yang pecah. Di antara desa air terjun buatan yang menimpa daun-daun miniatur kincir di ruang tengah rumahnya. Ada dua hal mengapa dia menikah dengan Mackenzie. Pertama karena peristiwa di air terjun Niagara itu. Kedua karena hutang budi. Mackenzie, menurut Michiko, telah begitu banyak berbuat untuknya dalam usaha penyembuhannya akibat tertembak saat konvoi APR-1 disergap di Lembah Anai. Setelah dia bercerita suasana sepi di ruangan itu, Michiko menatapnya. Si bungsu juga menatap Michiko. Kau mengerti perasaanku, bungsu-san? Si bungsu mengangguk. Kau dapat mengerti betapa situasi yang menyebabkan aku menikah dengan Mackenzie. Si bungsu mengangguk. Kau tidak marah padaku, bukan? Si bungsu menggeleng. Michiko tiba-tiba memeluknya, menangis di dadanya. Jangan siksa aku dengan sikapmu yang hanya mengangguk dan menggeleng, bungsu-san. Jangan siksa aku dengan berbuat begitu. Bicaralah agak sepatah, betapa bencinya kau padaku, namun bicara jualah. Aku masih tetap Michikomu yang dahulu. Michiko yang kau tolong di Asakusa, tatkala akan diperkosa tentara Amerika. Michiko yang kau tolong dalam kereta api tatkala menuju Kyoto. Michiko yang masih tetap mencintaimu. Bicaralah agak sepatah, lelaki yang aku cintai.
Si bungsu ingin memeluk gadis itu. Tapi rasa panas seperti menjalari tubuhnya, tatkala merasakan perut Michiko yang berisi terdekap ke tubuhnya. Ingin dia menolakkan gadis itu, namun tak sampai hatinya. Tiba-tiba si bungsu kembali dikagetkan dari lamunannya oleh ucapan Michiko. Bicaralah bungsu-san. Kenapa kau diam saja? Dia tatap perempuan Jepang yang dikasihinya itu. Ingin dia bicara. Tapi apa yang akan dia katakan? Perempuan dalam pelukannya ini tengah hamil. Di dalam perutnya ada janin Thomas Mackenzie. Dalam situasi seperti itu dia teringat Angela, letnan polisi Dallas yang kini ada di rumah Yosua. Jika dia tidak bahagia, artinya perkawinannya dengan Mackenzie hanya karena terpaksa, maka jangan ragu-ragu. Bawalah tunanganmu itu pergi. Kembali ke Indonesia atau ke Niana saja. Tetapi jika ternyata dia bahagia, maka janganlah egois. Relakan dia bersama lelaki itu. Lalu, dia teringat pada pembicaraan mereka di Padang, beberapa hari sebelum berangkat ke Bukit Tinggi. Di negeri kami ini yang melamar perempuan adalah pihak ibu dan keluarga pihak lelaki. Tapi saya tak lagi punya keluarga. Kita sama-sama sebatang kara. Kalau nanti kita di Bukit Tinggi, saya akan meminta Salma dan Nurdin melamar kamu. Engkau tempat aku mengabar sakit dan senang, aku tempat mengabarkan sakit dan senang pula. Maukah kau menjadi istriku, Michiko-san? Michiko menatapnya dan berdiri, lalu menghambur ke dalam pelukannya. Gadis itu menangis terisak-isak, tenggelam oleh rasa haru dan bahagia yang tak bertepi. Lalu berkata di antara tangisnya, hati dan jiwaku milikmu, kekasihku. Milikmu selama-lamanya. Tapi ketika dalam perjalanan ke Bukit Tinggi, konvoi yang mereka tumpangi dicegat PRRI di Lembah Anai. Sehingga terjadi malapetaka tak bertepi ini. Si bungsu tak tahu apa yang diperbuat. Dia sudah mendengar kisah Michiko. Kenapa dia menikah dengan lelaki Amerika itu? Dari cerita itu dia menarik kesimpulan, bahwa Michiko juga mencintai Mackenzie. Itu pasti. Dan akhirnya Michiko arif, bahwa si bungsu bukannya tak mau bicara. Namun sebenarnya tak bisa bersuara. Begitu menyadari hal itu, dia lantas memeluk si bungsu. Menangis di dada anak muda yang dicintai sepenuh hatinya itu. Aku mencintaimu bungsu-san. Aku mencintaimu. Kau ingat kata-kataku di Padang dahulu. Hati dan jiwaku milikmu, kekasihku. Milikmu selama-lamanya. Kini dan seterusnya pun kasihku, hal itu tak berubah, kendati tubuh milik orang lain. Namun, bagaimana aku datang padamu, setelah kehormatanku kuberikan pada orang lain? Aku tak pantas menjadi istrimu. Engkau seorang lelaki mulia. Aku tahu, banyak tempat telah kau datangi, untuk membela orang yang tertindas. Semuanya kau lakukan tanpa memikirkan dirimu. Ada seorang gadis yang mengharapkanmu dan kau juga harapkan, tapi gadis itu ternyata lemah imannya. Maukah engkau memaafkanku, kekasihku? Si bungsu ingin mengangguk, namun kalaupun dia mengangguk Michiko tak dapat melihatnya. Sebab gadis itu tengah membenamkan kepalanya ke dadanya. Ketika akhirnya Michiko menengadahkan kepala, menatapnya, si bungsu mencoba untuk tersenyum. Lalu mengangguk. Michiko memegang wajah si bungsu dengan kedua tangannya, kemudian mendekatkan ke wajahnya. Lalu mengecup bibir si bungsu. Si bungsu menggigil. Ciumlah aku, bungsu-san. Ciumlah. Betapun bencinya kau padaku. Ujar gadis itu bermohon di antara tangisnya. Si bungsu memegang pipi Michiko, kemudian mencium perempuan Jepang itu dengan lembut. Dia bersumpah, inilah ciuman terakhir. Gadis ini telah bersuami, dia tengah hamil. Alangkah tak layaknya perbuatannya ini. Berciuman dengan istri orang lain. Barangkali karena pukulan batin yang amat mendera, karena mencintai lelaki lain. Tapi menikah dengan lelaki lain pula, Michiko terkulai di pelukan si bungsu. Si bungsu memahami betapa beratnya tekanan perasaan yang dialami Michiko yang membuat perempuan itu tak sadar diri. Dia bopong perempuan itu, kemudian membawanya ke arah dari mana dia datang tadi.
Tak jauh dari air terjun buatan itu dia melihat sebuah pintu dan di balik pintu terdapat sebuah kamar yang alangkah besarnya dan mewahnya. Semua lantainya dialas dengan beludur putih. Di tengah kamar tidur yang luas itu terdapat sebuah pembaringan yang antik. Diletakkannya tubuh Michiko di sana. Diselimutinya dengan selimut berwarna merah jambu. Ditatapnya wajah perempuan itu beberapa saat, barangkali untuk kali terakhir. Dari negeri yang jauh kucari engkau, kini kita telah berjumpa. Apa yang telah dan akan kau peroleh dari suamimu, terutama hidup dalam kemewahan, takkan pernah kau peroleh dari diriku Michiko-san. Takkan pernah. Aku anak gunung yang tak bersekolah. Betapun juga, kau dan anak-anakmu membutuhkan semuanya ini. Kini aku harus pergi tanpa dirimu, Michiko-san. Kudoakan kau bahagia, ujarnya dalam hati. Dia melangkah meninggalkan kamar itu. Tapi di pintu berdiri seseorang. Tonias Mackenzie. Lelaki itu sudah tegak di sana sejak si bungsu membaringkan Michiko di tempat tidur. Mereka bertatapan. Terima kasih bungsu. Jika kau butuh bantuanku, sekarang atau bila saja, kau sampaikanlah padaku, apapun jenisnya bantuan itu, saya akan melakukannya. Sebagai tukaran dari Michiko. Tanya si bungsu dingin. Sebagai persahabatan, katanya pelan. Mereka bertatapan. Akhirnya si bungsu menyadari, kalau tidak karena lelaki di depannya ini, dia takkan pernah bertemu lagi dengan Michiko. Betapun pahitnya pertemuan ini, namun Mackenzie telah menyelamatkan nyawa gadis yang dicintainya. Mackenzie, terima kasih engkau telah menyelamatkan perempuan yang aku cintai. Itu dulu, kini dia istrimu. Jaga dia baik-baik, aku yakin dia bahagia denganmu. Ujar si bungsu perlahan sambil mengulurkan tangan. Mackenzie tidak hanya menerima salam si bungsu tapi memeluknya dengan penuh haru, orang yang kemarin disebutnya Stranger, yang datang dari negeri tak beradab itu. Maafkan aku atas segala-galanya sahabat. Ujarnya dengan suara bergetar. Maafkan juga atas segala-galanya sahabat. Balas si bungsu. Di luar dia menolak naik mobil yang menjemputnya di rumah Yosua. Dia berjalan kaki meninggalkan rumah besar di tengah lapangan yang amat luas itu. Dia berjalan terus menyongsong matahari. Seorang lelaki dari si 7 ladang laweh, dari kaki Gunung Sago di Minangkabau sana, terdampar sendiri di Dallas, salah satu kota Texas yang ganas. Dia tak menyadari sebuah mobil masih mengikuti kemana pun dia pergi sejak meninggalkan rumah itu tadi. Di dalamnya duduk elang merah dan pipa panjang, ponakan dan adik Yosua. Mereka mengikuti sejak tadi. Sejak si bungsu dijemput dari rumah mereka di tengah rimba di pinggir kota Dallas. Dan begitu si bungsu masuk ke rumah itu, mereka juga masuk tanpa diketahui oleh para penjaga. Mereka sudah terlatih untuk hal itu. Mereka adalah turunan Indian yang amat disegani mencari jejak dan menyamar serta menyelinap jika terjadi pertempuran. Begitu si bungsu keluar rumah itu, mereka segera pula menghindar dengan cepat. Menyusup pergi menuju mobil yang mereka parkir jauh dari areal pekarangan rumah tersebut. Kita dekati dia, tanya pipa panjang yang pegang setir. Elang merah yang memegang bedil menggeleng. Saat ini dia tak ingin didekati siapapun. Jawabnya pelan. Mereka mengikuti saja si bungsu dari kejauhan. Berjalan dengan kepala tertunduk di trotoar. Seperti menyongsong matahari terbenam. Lalu, dia terduduk diam di sebuah taman yang sunyi, entah di mana. Dia menatap ke arah kolam yang dipenuhi oleh bunga teratai. Kita pulang, kata pipa panjang. Kita tinggalkan dia. Iya. Sendiri. Iya. Tidak. Paman menyuruh mengawalnya. Bagaimana terjadi apa-apa padanya? Kalau ada seseorang yang berniat membunuhnya. Dalam keadaan sekarang dia takkan tahu kalau ada orang yang berniat jahat padanya. Seluruh inderanya seperti mati. Kalau begitu kita jemput Angela. Hanya dia yang bisa mengajak lelaki ini pulang. Kalau begitu engkau pulang sendirian menjemput Angela. Aku menjaga di sini. Ya, begitu yang baik. Elang merah segera turun. Bedil panjang yang tadi dia pegang dia letakkan di kursi depan. Di bajunya ada sebuah pistol dan kampak kecil. Pipa panjang segera menyetir mobilnya pulang.
Angela berlari keluar rumah saat mobil pipa panjang memasuki pekarangan. Dengan cemas dilihatnya di mobil itu hanya pipa panjang sendirian. "Di mana dia?" tanya gadis itu cemas. Pipa panjang tak segera menjawab. Dia membuka pintu mobil dan segera turun. Yosua serta istrinya Elizabeth muncul pula. "Di mana dia?" ujar Angela. "Di Taman Cemara." "Di Taman Cemara?" "Ya, dia duduk di sana sejak beberapa waktu yang lalu. Sendirian. Bersama elang merah, tapi dengan jarak berjauhan. Dia tak apa-apa. Tak kurang satu apapun, kecuali pikiran warasnya." Angela menatap pipa panjang, dan Indian itu sadar bahwa bukan saatnya bergurau. "Maaf Mani, dia memang bukan seperti orang waras sejak keluar dari rumah itu. Kami melihat dia bicara, atau katakanlah melihat dia mendengar perempuan Jepang yang cantik itu berbicara, lama sekali. Dia hanya duduk membisu seperti patung batu. Kemudian perempuan itu tertidur di pelukannya, dia letakkan di pembaringan, lalu keluar." "Lalu kenapa engkau tinggalkan dia di taman itu?" sela Yosua. "Karena aku yakin dia takkan mau diajak pulang. Dia menolak ketika pengawal di depan rumah itu ingin mengantarkannya dengan mobil begitu dia keluar. Dia lebih suka jalan kaki. Aku pulang ingin menjemput Senorita Angela. Karena hanya dia yang bisa mengajak lelaki itu pulang." Yosua menarik napas, kemudian menatap Angela. Sementara Angela sudah bergerak memasuki mobil itu. Pipa panjang menyusul dan segera melarikan mobilnya ke arah Taman Cemara, di mana si bungsu tadi dia tinggalkan di bawah pengawasan elang merah. Matahari hampir terbenam di Taman Cemara. Tadi masih banyak anak-anak yang bermain di sana. Kini sudah pada pulang, dibimbing oleh para orang tua mereka. Taman itu kembali sepi. Lampu-lampu taman yang aneka warna sudah kembali menyala, membiaskan cahayanya yang indah ke dedaunan dan padang rumput sekitarnya. Selebihnya sepi. Hanya ada dua manusia di sana, yang satu duduk di sebuah kursi batu, menyandarkan tubuhnya ke pohon cemara yang tumbuh dekat kursi batu itu. Sejak tadi dia diam mematung. Tak tahu apakah dia tidur atau melamun. Yang seorang lagi duduk sekitar 20 meter dari yang pertama. Terkadang tegak, menatap ke arah yang pertama yang tak lain daripada si bungsu. Lalu berjalan mondar-mandir, mengitari si bungsu dalam radius 20 atau 30 meter. Melihat kalau ada orang lain atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar taman itu. Terkadang dia duduk di rumput di sebelah utara si bungsu. Bosan duduk di sana, dia pindah ke selatan dengan memutari si bungsu dalam jarak 30 meter. Lalu di sebelah selatan, dia adalah si elang merah, ponakan Yosua, yang ditugaskan untuk menjaga si bungsu. Kesetiaan orang-orang keturunan Indian itu dalam persahabatan amatlah kentalnya. Dan di saat sepi itulah Angela sampai di taman itu. Dia turun dari mobil yang dihentikan sejauh 50 meter dari tempat si bungsu. Dia tatap lelaki dari Indonesia itu, yang dari tempatnya seperti bayang-bayang samar di bawah cahaya lampu yang terang temaram. Lelaki itu menatap ke atas langit sembari menyandarkan kepalanya ke pohon. Samar-samar, si bungsu mendengar seseorang memanggilnya. Kepalanya masih menengadah, namun matanya terpejam. Dia buka matanya, kemudian kembali mendengar suara memanggil namanya. Dia segera kenal suara itu. Suara Angela, Letnan Polisi Kota Dallas. Gadis Amerika yang cantik, yang sangat mengasihinya. "Engkau itu Angela?" tanyanya pelan sekali seperti berbisik. Namun Angela mendengarnya, dan menjawab, "Iya." Si bungsu tak bereaksi. Kepalanya tetap tengadah dengan tubuh separuh bersandar ke pohon cemara di belakangnya. "Aku ingin sendiri, Angela." "Sepi." Angela tegak di sana. "Kami khawatir tentang dirimu, bungsu." "Aku ingin sendiri." "Sepi." Angela menarik nafas. "Baik, aku akan pulang. Kau akan di sini sepanjang malam. Aku akan menunggumu di rumah, bungsu. Sebaiknya kau jangan pergi Angela." "Tapi, maaf aku tak bermaksud menyuruhmu pergi." Si bungsu berkata perlahan, menyesali ucapannya tadi. Perlahan Angela mendekat. Angela duduk dan menggenggam tangan si bungsu.
Mencium dengan lembut jari-jari tangan lelaki itu. Si bungsu memeluk bahu Angela. Angela, ya, aku ingin pergi dari sini. Kemanapun engkau akan pergi, maukah kau membawa aku? Sepi. Si bungsu seperti tak mendengar ucapan si bungsu Angela terakhir. Namun gadis itu tidak merasa tersinggung. Kita pulang, ujar Angela perlahan. Pulang? Ya, aku tak punya rumah dimanapun. Keniana aku harus menyebutkan diriku pulang, Angela. Angela merasakan kegetiran dalam ucapan anak Indonesia ini. Kita ke rumah Yosua. Yosua, ya, kau tak lupakan padanya bukan? Ya, Indian itu. Ya, Indian itu. Aku ingat, Indian yang baik hati itu. Kita pulang ke rumahnya. Tidak, bawalah aku dari sini, ke suatu tempat di mana aku tidak mengingat masa laluku. Angela jadi luluh. Diraihnya wajah si bungsu dengan kedua tangannya. Diciumnya wajah anak muda itu dengan lembut. Seorang lelaki, betapa kukuh dan teguhnya, namun dia tetap saja seorang manusia. Ada saat di mana seseorang manusia tegar terhadap hempasan badai cobaan hidup yang dahsyat. Namun ada pula saat-saat di mana dia akhirnya kembali ke fitrahnya yang hakiki, yaitu sebagai manusia. Tak ada manusia yang hati maupun jantungnya terbuat dari baja. Kini si bungsu mengalami saat-saat yang manusiawi itu. Dia sangat terguncang. Jika dia mau, banyak perempuan yang bisa dia jadikan istri. Namun khusus tentang Michiko, kekasih yang ternyata kawin dengan lelaki dari Texas itu, benar-benar meluluhkan hatinya. Mereka berkenalan dengan jalan yang amat pelik, jatuh cinta juga dengan cara yang ruwet. Masing-masing pada mulanya memendam dendam turunan yang berlumuran darah. Angela membawa si bungsu pergi dari taman itu. Dengan mobil yang dikendarai oleh pipa panjang, mereka menuju ke kota. Di depan sederet flat Angela menyuruh pipa panjang menghentikan mobil. Lewat kaca dia memperhatikan keadaan jalan raya di depannya. Memperhatikan situasi di sekitar tempat mereka berhenti. Mereka harus hati-hati. Permusuhan mereka dengan Ku Klux Klan pasti belum dianggap selesai oleh organisasi tersebut. Dia turun sendirian, meninggalkan si bungsu di mobil. Pipa panjang yang menyimpan pistol di balik bajunya, tak mau membiarkan gadis itu sendiri. Dia ikut turun, dalam jarak yang tak mencurigakan dia tetap mengikuti dan mengawasi gadis itu masuk ke bagian bawah flat tersebut. Sebuah gedung tua namun terawat dengan baik. Bicara beberapa saat dengan petugas di bawah. Kemudian dia kembali ke mobil. Kita turun dan mengimp di sini, katanya pada si bungsu. Si bungsu turun dan mengikuti Angela. Di pintu dia bertemu pipa panjang yang tetap mengawasi mereka. Pulanglah, sampaikan pada Yosua dan Elizabeth bahwa kami menginap di sini. Sampaikan terima kasih kami, kata Angela. Pipa panjang mengangguk. Dia menyuruh elang merah untuk kembali ke rumah, memberi tahu Yosua. Saya akan tetap di sini, menjaga mereka, ujar pipa panjang. Elang merah mengangguk dan menjalankan mobilnya. Angela si bungsu ke tingkat 4. Memasuki sebuah kamar yang bersih menghadap ke jalan raya yang tadi mereka lewati. Angela membuka kain-kain jendela, dan dari bangunan bertingkat di seberang kanan apartemen itu membias cahaya lampu. Kemudian Angela membuka buku telepon. Lalu memesan makan malam dari restoran yang terletak 2 blok dari apartemen mereka. Tapi pemilik restoran itu ternyata tak punya petugas mengantarkan pesanan tersebut. Angela terpaksa harus menjemputnya sendiri. Dilihatnya si bungsu tegak dekat jendela menatap keluar. Saya akan pergi mengambil makanan ke restoran yang hanya 2 blok dari sini, katanya. Si bungsu menoleh, kemudian mengangguk. Angela keluar dari kamar tersebut, dan terkejut mendapatkan pipa panjang berdiri sekitar 2 bilik dari kamar mereka. Pipa panjang, ya, Mani, Anda tak pulang. Elang merah yang pulang Mani. Angela jadi terharu atas kesetiaan orang-orang Indian ini. Setia kawan yang luar biasa. Padahal mereka, dia dan si bungsu serta orang-orang Indian ini, merupakan 3 puak suku yang berbeda dan tak punya kaitan apa-apa. Tapi lihatlah rasa setia kawan yang mereka tunjukkan.
Sesuatu yang mungkin tak tersuah dari orang-orang kulit putih. Saya akan mengambil makan malam dari restoran yang berada 2 blok dari sini. Dapatkah Anda menggantikan saya ke sana? Tentu, Mani. Tentu. Dengan senang hati saya akan membantu apa saja yang Anda atau bungsu kehendaki. Terima kasih. Anda bisa memesan sekalian makan malam untuk Anda. Angela menyerahkan uang kepada pipa panjang. Indian itu segera turun, namun separuh jalan dia berhenti, menoleh pada Angela. Mam, saya yakin Anda tahu mengapa saya ada di sini. Orang-orang dari Ku Klux Klan itu takkan berdiam diri. Saya tahu, pipa panjang. Saya yakin Anda akan waspada, Mam. Tentu, pipa panjang. Dan pipa panjang pun segera turun. Berjalan ke blok di mana restoran seperti disebutkan Angela berada. Angela sendiri segera memesan sebuah kamar yang terdapat di seberang kamar mereka untuk pipa panjang. Tak lama kemudian pipa panjang datang membawa makanan. Lalu mereka makan bersama di kamar itu. Ketika Indian itu akan keluar, Angela mengatakan kalau dia telah memesan kamar di seberang untuknya. Pipa panjang pertama keberatan, namun setelah didesak akhirnya dia menerima. Dia lalu pergi ke kamar sebelah. Si bungsu kembali dilihat Angela menghadap jendela. Menatap keluar, ke malam yang gelap. Di dekatnya lelaki itu, memeluknya dari belakang. Dan menyandarkan kepalanya ke bahu si bungsu yang bidang. Rasanya aku kenal dengan gedung di depan sana. Kata si bungsu perlahan. Lewat bahu si bungsu, Angela melihat gedung yang berada di depan gedung yang mereka tempati. Itu adalah gedung tua, yang lantai 2 dan 3-nya dipakai untuk pustaka. Ya, saya ingat sekarang, pustaka. Saya sudah pernah ke sana, membaca beberapa buku tentang organisasi Ku Klux Klan. Kata si bungsu. Ya, itu adalah satu dari beberapa pustaka yang ada di kota ini. Pustaka itu sudah akan ditutup. Akan dipindahkan ke tempat yang baru. Angela. Ya, saya ingin ke suatu tempat, misalnya menonton film, atau ke teater, atau apa saja. Malam ini, ya, apakah ada? Dallas menyediakan segalanya waktu malam. Siang kota ini adalah kota pegawai dan pedagang. Tapi malam adalah kota seluruh penduduk. Baik, saya akan bersiap. Ujar Angela melepaskan pelukannya dari tubuh si bungsu. Kemudian ke kamar mandi. Ketika dia selesai bersisir dan sekedar berbedak tipis serta melekatkan gincu bibir. Dia lihat si bungsu masih tegak di depan jendela. Dia berjalan mendekati lelaki itu dan memeluknya kembali dari belakang sambil berbisik. Oke, kita pergi kini. Kemana? Bukankah kau ingin menonton film, teater atau hiburan lainnya? Si bungsu tak menjawab. Sepi. Kita pergi. Tanya Angela. Tidak, saya mengantuk. Angela tersenyum. Dia memahami perubahan-perubahan sikap lelaki itu. Dia membalikkan tubuh si bungsu. Mereka saling tatap. Baiklah, kalau mengantuk, ayo kita tukar pakaianmu. Di lemari ada kain dan kimono disediakan pengelola flat bagi orang-orang yang tak sempat membelinya. Saat malam berangkat larut, mereka berbaring di satu tempat tidur, di bawah satu selimut. Si bungsu menelantang, menatap loteng. Angela yang ada di kanannya memeluknya. Dalam situasi begitulah pintu diketuk. Sekali, 2 kali. Ketukan itu tak begitu keras. Sebelum mereka sempat bangkit di luar terdengar orang bicara. Mereka sudah bangkit dan saling pandang. Seperti suara pipa panjang, kata Angela. Ketukan di pintu kembali terdengar. Angela, buka. Terdengar suara pipa pinjang. Ada sesuatu. Tanya Angela yang khawatir kalau Indian itu bicara di bawah ancaman. Tidak, bukalah. Angela mengintip lewat kristal pengintai sebesar kepala korek api yang menempel di pintu. Di luar lewat kaca kristal yang berfungsi sebagai pembesar di sebelah luar itu dilihatnya 2 lelaki. Dan mereka kelihatan tidak mencurigakan. Angela membuka pintu. Kedua lelaki itu mengangguk hormat. Satu di antaranya mengeluarkan kartu dari kantongnya. Kami mohon maaf karena mengganggu. Kami dari FBI, boleh kami masuk? Silahkan, ujar Angela. Kedua lelaki itu masuk dan pipa panjang juga ikut masuk.
Kedua lelaki itu menatap si bungsu dengan cermat. Maaf, kami diperintahkan memeriksa seluruh rumah, toko, kantor, penginapan atau segala tempat yang terletak di pinggir jalan yang akan dilewati Presiden Kennedy dalam kunjungannya 2 hari lagi ke kota ini. Angela mengambil rokok dari tas. Salah satu dari anggota FBI yaitu polisi federal Amerika itu, dengan sopan menyalakan geretan. Boleh kami melihat kartu identitas Anda berdua, dan juga Anda, Tuan? Katanya pada Angela, pipa panjang dan si bungsu. Sementara ketiga orang itu memperlihatkan kartu identitas mereka, petugas yang seorang lagi memeriksa setiap sudut kamar itu. Jendela, kamar mandi, bawah kolong, loteng, semua diamati dengan cermat dan teliti. Yang memeriksa identitas itu menatap Angela, ketika diketahuinya gadis itu adalah seorang perwira kepolisian Dallas. Anda, pastilah dalam masa cuti, Letnan. Katanya. Ya, cuti tahunan, sebulan. Masih tersisa sepekan lagi. Anda tidak mendapat panggilan. Panggilan? Dari mana? Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menelpon ke markas Anda, Letnan. Anggota kepolisian yang cuti, sementara. Presiden Kennedy akan berkunjung ke sini. Angela segera menuju ke telepon. Memutar nomor markasnya. Halo, yes, Manny. Markas polisi Dallas Utara di sini, dengan Sersan Hofner. Potong Angela. Yes, Manny. Hey. Anda pastilah Letnan Angela. Di mana Anda, Letnan? Markas telah menelpon apartemen Anda puluhan kali, tapi tak ada sahutan. Kata petugas di sana, Anda nampaknya mendapatkan kesulitan. Kami sudah menyebar anggota, namun jejak Anda tak kami temukan. Cuti Anda, termasuk semua cuti polisi Dallas dibatalkan. Anda tahu Presiden akan kemari bukan? Dan, ya, saya tahu Hofner. Kini berhentilah bicara. Sekarang jelaskan, kemana saya harus melapor dan apakah ada nomor kode buat saya? Ya, sebentar Letnan. Saya bisa hubungkan Anda dengan Inspektur Norris, Anda ingat bukan? Dia baru dipindahkan lagi ke kota ini setelah 2 tahun di New York. Dia. Angela merasa detak jantungnya mengencang mendengar nama Norris disebutkan. Halo, Angela. Anda masih di sana? Terdengar suara memanggilnya dari telepon, bukan Sersan tadi. Lama Angela terdiam. Ya, saya masih di sini Inspektur. Angela, senang mendengar suaramu kembali. Hei, ada kesulitan? Tidak, Inspektur. Angela, kemana saja kamu hampir sebulan ini? Jejakmu lenyap sama sekali. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Angela tidak berusaha menjelaskan. Dia diam. Angela, kamu masih di sana? Ya, Inspektur. Baiklah, barangkali suasananya kurang memungkinkan untuk bicara panjang lebar lewat telepon. Saya akan jemput engkau sekarang. Di mana engkau kini? Tidak, saya tak perlu dijemput. Saya ingin tahu kemana saya harus melaporkan diri, wilayah tugas dan nomor kode saya. Baiklah. Inspektur itu segera memberikan arahan dan rincian yang diminta Angela. Setelah rincian itu dia terima kemudian meletakkan telepon. Anda membawa senjata api. Anggota FBI itu bertanya pada Angela. Angela mengangguk dan menyerahkan pistolnya pada mereka. Kedua anggota FBI itu mencatat nomor dan suratnya. Kemudian menyerahkannya kembali. Anda Tuan, apakah Anda mempunyai senjata api? Pertanyaan yang diajukan pada si bungsu itu, dijawab gelengan oleh si bungsu. Anda masih berada di sini dalam 2 hari ini. Saya tak bisa memastikannya. Baiklah, tapi kalau kami boleh menyarankan, tetaplah di sini dalam 2 hari ini, agar memudahkan checking. Si bungsu tak menjawab. Anggota FBI itu menoleh pada Angela. Letnan, jalur jalan ini akan dilewati oleh Presiden 2 hari lagi. Anda mengerti apa yang kami maksud, bukan? Angela mengangguk. Kemudian kedua petugas itu memeriksa senjata milik pipa panjang. Dia jelas tak memiliki izin memegang senjata itu. Namun Angela memberikan jaminan. Petugas FBI itu hanya tinggal mencatat nomor dan jenis senjata genggam itu. Kemudian mereka pamit. Sepanjang malam itu,
Secara maraton sejak sepekan yang lalu, para petugas FBI ini, dalam jumlah yang sulit diperkirakan, telah mengetuk ribuan pintu rumah. Telah memeriksa ratusan ribu orang, mendatangi banyak sekali gedung-gedung. Setelah petugas itu pergi, Angela tak segera berbaring. Demikian juga si bungsu. Angela duduk di kursi, mengisap rokok dan dia tampak gelisah. Si bungsu melihat hal itu. Nampaknya kota ini tengah dipersiapkan benar untuk menyambut presidenmu, Angela. Kata si bungsu perlahan. Angela menolehkan kepala, kemudian mengisap rokoknya. Maksudmu, presidenmu itu? Ya, dahulu dia sudah berniat datang, dan setelah dibicarakan, disarankan untuk membatalkan kedatangannya waktu itu. Kota ini adalah kota yang paling keras, kota para bandit di seluruh Amerika. Kota ini adalah kota yang kalah dalam perang saudara dahulu. Texas adalah daerah selatan yang dikalahkan. Di sini berdiam para tuan dan budak-budak yang masih merasakan pedihnya kalah dan penghapusan perbudakan. Apakah kedatangannya dibatalkan? Dahulu ya. Bersambung ke episode 83.